pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, di pagi hari yang berbahagia ini, kami bersyukur Tuhan sudah menolong menyertai kami. Satu minggu lamanya kami boleh menjalani seluruh kegiatan aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarga kami. Bersyukur semuanya kami boleh melalui selama satu minggu dengan kami meyakini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari yang berbahagia ini Tuhan selalu mengizinkan kami lagi untuk boleh beribadah di dalam rumah-Mu ini. Walaupun kami harus beribadah secara live ini, setiap jemaat kami yang saat ini ada di rumah, Tuhan Yesus juga kiranya Engkau memberikan konsentrasi bagi mereka, boleh mengikuti ibadah ini, boleh mengikuti semua rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya semuanya kami boleh bersukacita, walaupun situasi dan kondisi boleh memisahkan kami untuk sementara, tetapi hati dan iman kami tidak terpisahkan kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sebentar lagi kami akan merayakan hari kemerdekaan kami yang ke-75 tahun. Kami bersyukur Tuhan, yang ke-75 tahun bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai, di mana kami ada saat sekarang ini, semuanya karena anugerah-Mu. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini kami hadapi COVID-19 ini, seluruh aspek kehidupan, seluruh apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami selama COVID ini, baik kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan lain sebagainya Tuhan. Secara manusia kami mengalami krisis, baik juga dalam menjalani roda kepemerintahan. Tetapi kami yang tidak percaya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk bangsa dan negara kami. Tuhan pasti akan bekerja dengan campur tangan Tuhan sendiri, dengan cara Tuhan sendiri akan memulihkan bangsa kami. Pemerintah kami saat ini sedang berjuang. Mereka memikirkan bagaimana seluruh anak bangsa boleh beraktivitas seperti biasanya. Dan secara khusus dalam hal pekerjaan yang saat ini pun Tuhan, sebagian kami, sebagian jemaat-Mu sudah mengalami PHK karena harus berhenti bekerja. Tuhan, Engkau juga yang boleh memampukan pemerintahan kami, boleh menyediakan lahan pekerjaan, dan semua aturan-aturan boleh dijalankan Tuhan. Berdoa untuk gereja kami, Gereja Anugerah Kristus Sinode GAK Palembang, berkati seluruh pengurus sinode, orang tua kami, Bapak Sulaiman, Bapak Yohanes Sugandi, Musa Ferry, Bapak Stefan, dan Ibu Febrina. Tuhan, tolong mereka menjalani tugas tanggung jawab melayani Tuhan di sinode. Semua tanggung jawab pekerjaan dalam pelayanan Tuhan Engkau mampukan mereka. GAK Palembang yang saat ini juga sedang beribadah, seluruh jemaat Tuhan, majelis, bahkan hamba Tuhan, keluarga Musa Ferry dan ibu dan adik-adik dan Suwanto Hayami. Tuhan Yesus menyertai mereka dalam aktivitas pelayanan. Tuhan, tolong walaupun harus beribadah juga di rumah mereka di sana. Tuhan, yang Engkau memakai semua alat komunikasi, media yang saat ini sedang kami pakai. Dan kiranya seluruh jemaat di sana juga boleh memberikan waktu mereka untuk beribadah. Seluruh jemaat Tuhan yang dalam mencari pekerjaan, yang juga sudah memulai usaha, Tuhan Yesus, Engkau boleh terus memberkati mereka Bapak. Berdoa untuk segenap jemaat kami ada di pos Lampung ini. Terus kami berdoa untuk orang tua kami di Tuweri yang saat ini sedang berada di Jakarta dalam menjalani proses untuk pemulihan setelah pasca operasi. Tuhan, kami menyerahkan semuanya, para dokter, obat-obat, dan seluruh tim medis yang saat ini sedang menanganinya Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka, dan Cenopi juga yang menemani seluruh urusan administrasi di rumah sakit, kiranya boleh lancar-lancar. Berkati Suster Hermansyah, Ko Philip, dan Cek Kristen yang ada di toko di tempat ini. Berkati untuk keluarga Ko Andi,
Cianita, Adik Kamil, dan Pampan, dan juga untuk orang tua kami, siapkan mereka mendengarkan firman Tuhan. Keluarga pemilih Cesucen, Adik Kamilia, Tuhan juga siapkan mereka. Celi, siapkan juga dia. Cemeli, siapkan juga dia. Dan Rato yang ada di rumah juga, Tuhan siapkan dia. Dan seluruh kami yang ada di tempat ini juga, Mama Feby dan Semustila dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga siapkan kami. Ibu Fatimah dan adik kami Solin yang sedang berada dalam proses pengobatan di Jakarta, kami terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kota Bandar Lampung di mana kami ada, Tuhan Yesus yang melindungi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan iman kami, boleh menguatkan kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Esok hari kita akan merayakan ulang tahun negara kita yang ke-75. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan walaupun banyak godaan, tantangan, pergumulan di tengah-tengah bangsa. Kita percaya jikalau kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di pagi ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu merdeka dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan pasti sudah merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca tadi adalah perbincangan atau percakapan antara Tuhan Yesus bersama beberapa orang Yahudi yang sudah mengklaim dirinya bahwa mereka ini adalah sudah bebas, sudah merdeka. Tetapi Tuhan berbicara secara khusus di dalam percakapan ini adalah tentang kemerdekaan dari dosa, kebebasan dari dosa. Tetapi karena orang-orang Yahudi pada saat itu hanya menganggap bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tetapi Tuhan mau menjelaskan kepada mereka bahwa itu tidak menjamin sebuah generasi bahwa engkau sudah bebas dari dosa. Sehingga Tuhan berkata bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di mana Tuhan berkata bahwa orang yang mengenal Kristus, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, jikalau dia mau menjadi murid Kristus yang sejati, murid Kristus yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati, Tuhan berkata, engkau harus ada di dalam Aku. Tuhan berkata, engkau harus percaya kepada Aku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dari tema kita merdeka di dalam Kristus ada dua hal yang kita mau pelajari Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kemerdekaan secara rohani. Ayat yang ke-32 dia berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan secara rohani adalah kemerdekaan di mana kita sudah bebas dari hukuman dosa. Kemerdekaan secara rohani adalah kemerdekaan sejati, di mana kita lagi tidak menjadi hamba dari dosa, di mana kita lagi sudah bebas dari penghukuman dosa. Karena kenapa? Karena Kristus Yesus sudah mengerjakan di atas kayu salib, di mana lewat pengorbanannya di atas kayu salib, saya dan saudara sudah mengalami penebusan dari hukuman dosa yang sesungguhnya saya dan saudara yang mengalami
hukuman salib itu. Karena kenapa? Karena kita yang sudah melakukan dosa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Karena saya dan Bapak Ibu tidak bisa melakukan sesuatu hal terhadap diri saya, diri Bapak Ibu untuk membebaskan kita dari dosa. Karena kenapa? Karena hanyalah Tuhan kita Yesus Kristuslah yang bisa membebaskan saya dan Bapak Ibu untuk bisa bebas, untuk bisa terlepas dari hukuman itu. Karena kita adalah orang berdosa dan kita adalah pribadi yang terbatas. Oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memandang saya dan Bapak Ibu berharga di matanya, maka Dia rela mati di atas kayu salib. Oleh karena itu sebagai tanggung jawab saya dan Bapak Ibu, firman Tuhan tadi katakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ketika firman kebenaran itu sudah masuk di dalam hati kita, firman Tuhan kebenaran itu kita membuka hati kita sehingga dia mengisi hati kita, maka totalitas kehidupan kita, pikiran dan hati kita, perbuatan kita, saya yakin dan percaya kita pasti juga bebas dan merdeka untuk melakukan kebenaran itu. Karena kenapa? Karena kita sudah bebas secara rohani. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Maka kebenaran yang sudah menghidupi saya dan Bapak Ibu akan memimpin saya, akan memimpin iman kita, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan dengan sempurna, supaya kita lebih dekat lagi kepada pribadi yang sudah memerdekakan kita dari hukuman dosa. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, hanyalah Tuhan Yesus yang mengerjakan kemerdekaan secara rohani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, merdeka secara rohani atau kemerdekaan sejati hanya dengan setia saya dan Bapak Ibu bisa mengalaminya adalah ketika saya tekun, Bapak Ibu tekun untuk mempraktikkan firman Tuhan. Karena hanya Kristuslah yang menjadi sumber kemerdekaan saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita membangun iman kita. Jangan ada kata-kata yang melemahkan iman kita. Kita harus memerdekakan diri kita. Kita harus melakukan firman Tuhan supaya kita bebas, lebih kuat dari siapapun. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena kemerdekaan rohani ini, terkadang iblis akan menyerang kita. Iblis tidak senang kita merdeka secara rohani, bebas untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bebas untuk melakukan firman Tuhan, bebas untuk berbuah di dalam hidup kita, bebas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Iblis tidak senang dengan kebebasan rohani kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga iblis semakin mencari-cari cara supaya kerohanian saya dan Bapak Ibu, kebebasan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, kebebasan kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, iblis sungguh tidak senang dengan hal demikian. Sehingga iblis selalu mengintimidasi saya dan Bapak Ibu, menuduh saya dan Bapak Ibu, kamu orang berdosa, kamu orang bersalah. Tapi saya tidak percaya ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, apapun intimidasi, apapun tuduhan-tuduhan iblis dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa terpengaruh. Karena kenapa? Karena kebenaran sudah memegang kehidupan saya dan Bapak Ibu. Karena kebenaran firman Tuhan akan membuat kita semakin yakin dan teguh bahwa apapun tuduhan daripada iblis itu tidak akan sanggup mempengaruhi hati saya dan Bapak Ibu. Tidak akan sanggup melemahkan iman saya dan Bapak Ibu. Karena saya sudah bebas secara rohani. Karena penghukuman dalam diri saya Tuhan sudah mengerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Jikalau kita kurang teliti Bapak Ibu Saudara, jikalau kita tidak waspada, terkadang kita akan terbawa arus dengan keadaan rohani kita yang kita tidak pedulikan. Terkadang kita mengeraskan hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan, seolah-olah tidak berkuasa. Firman Tuhan itu tidak memahami hidup saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan kita membiarkan kerohanian kita yang semakin kedor, supaya iblis tidak memakai kesempatan itu untuk
membuat saya dan Bapak Ibu untuk semakin jauh daripada Tuhan. Bukalah hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah engkau menutup hatimu. Jangan pernah engkau menganggap kamu sudah hebat. Jangan pernah engkau menganggap kamu sudah bisa menjalani hidup tanpa Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, iblis sangat licik untuk boleh melakukan hal-hal yang menarik supaya kita lebih dekat kepada Dia. Banyak hal yang diiming-imingin oleh iblis supaya kita tidak taat kepada Tuhan. Banyak hal yang dilakukan oleh iblis supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Terkadang ketika kita membuka hati, kesempatan bagi iblislah untuk menjauhkan saya dan Bapak Ibu daripada Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Kristus yang sudah membebaskan kita, Kristus yang sudah memerdekakan kita secara rohani, jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita abaikan. Kita harus menjaga dengan penuh kewaspadaan. Biarlah kemerdekaan rohani kita memiliki kebebasan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam segala pergumulan apapun, Tuhan pasti rindu saya dan Bapak Ibu untuk selalu datang kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemerdekaan yang palsu. Kemerdekaan yang palsu adalah kemerdekaan yang bersumber dari diri sendiri. Kemerdekaan yang merasa sudah bebas. Diri sendiri yang menjadi kendali segala sesuatu. Diri sendiri yang mengatur segala sesuatu. Terkadang kita dalam mengajar pun sudah tidak lagi mengajarkan kebenaran, tetapi kita mengajarkan pengetahuannya kita. Kita mengajarkan kemampuannya kita. Kami sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, harus mengetahui hal ini. Jangan kita berkata kita sudah bebas secara rohani, maka kita juga mau bebas dengan semaunya kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, itu kemerdekaan yang palsu. Karena kenapa? Saya dan Bapak Ibu pasti mengalami kekurangan. Banyak kekurangan kita. Sehingga kita butuh kebenaran Tuhan, kita butuh pribadi yang sudah benar itu. Dia hadir di dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kemerdekaan kita bukan kemerdekaan palsu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kebenaran itu Bapak Ibu Saudara, kebebasan kita untuk melakukan kebenaran itu hanya untuk kesenangan pribadi. Banyak hal yang kita lakukan dengan kompromi. Seperti nabi-nabi palsu mengajarkan hal-hal yang menyenangkan telinga saja. Di tengah-tengah bangsa dan negara kita, hukum atau kebenaran yang sudah mutlak itu masih bisa dikorupsikan, masih bisa dinegosiasikan, masih bisa dikompromikan, sehingga keadilan sudah tidak lagi menjadi hak setiap anak bangsa, secara khusus dalam kemerdekaan kita yang ke-75. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita jangan hidup dalam kemerdekaan yang palsu yang dipimpin oleh diri sendiri. Marilah kita menikmati kemerdekaan sejati yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bukan kemerdekaan yang palsu atas usaha kita sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan harus bertumbuh di dalam hati saya dan Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus memberikan banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana dan apa yang Tuhan kehendaki supaya saya dan Bapak Ibu terhindar dari kemerdekaan yang palsu, terhindar dari kebebasan yang palsu. Sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Anda yang bekerja di kantor, Anda yang bekerja di perusahaan, mungkin Anda sebagai guru, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, terkadang kebebasan kita untuk menyuarakan kebenaran diatur atau diakomodir oleh orang-orang yang berkuasa. Terkadang kebenaran yang kita tahu di dalam hati kita sudah pasti kita menyampaikan, tapi ketika sampai di hadapan orang yang berkuasa, kita tidak mampu untuk mengutarakan, untuk menyampaikan kebenaran. Karena kenapa? Mungkin kita takut dengan jabatan, mungkin kita takut dikeluarkan di salah satu lembaga atau organisasi. Jadi kalau kita berkata jujur, mulai saat ini jangan kamu hidup dalam kemerdekaan yang palsu. Mulai saat ini jangan kamu hidup dalam kebebasan yang palsu. Tuhan sudah membebaskan kita secara rohani. Suara hati dan
suara hati Tuhan. Ya sudah Tuhan tanamkan di dalam hati kita, mari kita suarakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita adalah hanya kebenaran Yesus Kristuslah melalui firman-Nya yang dapat memerdekakan kita dari dosa. Jadi firman Tuhan biarlah yang memimpin hidup kita hari lepas hari, memimpin kita sebagai suami, istri dan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Ketika suami dipimpin oleh firman Tuhan, dia akan bebas melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Tapi ketika suami hanya bebas, kebebasan yang palsu, mungkin suami sudah melakukan banyak dosa, mungkin di luar sana dia banyak melakukan dosa, saya tidak percaya di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu pun melakukan kebenaran hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai kepalsuan hidup, bersandiwara di tengah-tengah keluarga. Demikian juga teman-teman yang bekerja di kantor. Ketika Anda sudah tidak dipimpin oleh firman, ketika kebenaran daripada Tuhan sudah tidak lagi ada di dalam hidupmu, engkau berada dalam kemerdekaan yang palsu, engkau berada dalam kebebasan yang palsu, tunggu waktunya Anda akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak dan Saudara, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini, mengingatkan kami bahwa kami ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kami dimerdekakan secara rohani. Kami sudah ditebus oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami sering kami hanya